Halo semuanya dan selamat datang kembali di kuliah hukum. Ini kuliah hukum apa tanya seputar hukum ya? Tanya seputar hukum. Barusan tadi saya browsing ya mengenai putusan-putusan di pengadilan, dan ternyata saya menemukan putusan putusan yang menurut saya penting, masih berhubungan seputar hukum keluarga dan perlu saya sampaikan, yaitu putusan Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2003 ya. Di situ dinyatakan bahwa ada sebuah gugatan perceraian dan walaupun gugatan tersebut diputus, namun ternyata kedua belah pihak antara suami dan istri yang bercerai itu masih memiliki tanggungan hutang sebesar 1 miliar rupiah. Jadi setelah saya cari putusannya, bagaimana nasib hutang tersebut? Apakah setelah perceraian itu akan ditanggung salah satu pihak? Apakah hutang tersebut akan dibagi oleh majelis hakim dan dimasukkan dalam positanya, atau tetap menjadi tanggungan kedua belah pihak? Dan setelah saya cari, ini pembahasannya. Oke, ini sudah menjadi jurisprudensi ya. Jadi untuk putusan DPA Semarang ini, Pengadilan Agama Semarang ini sudah menjadi sebuah jurisprudensi dan bisa dijadikan acuan ketika ada sebuah masalah seperti ini. Masalah selanjutnya seperti ini pasti insya Allah putusannya tidak akan jauh-jauh seperti inilah. Ketika ada hutang, ketika hutang itu ditanggung oleh kedua belah pihak antara suami dan istri, itu walaupun ada perceraian, ternyata hasilnya itu cerai tidak bisa menghapus hutang. Untuk putusannya itu ternyata cerai itu tidak bisa menghapus hutang. Walaupun perceraiannya nanti akan dikabulkan, nanti harta gono gininya dibagi menjadi 2, anaknya juga diikutkan dimasukkan dalam gugatan, namun hutang itu tetap tidak bisa dihapuskan dengan perceraian ya. Jadi hutang tetap dalam koridor tanggungan kedua belah pihak walaupun sudah statusnya bukan suami istri. Sedikit saya singgung mengenai jurisprudensi ya. Sebenarnya ini bagus dibuat untuk video selanjutnya mengenai kedudukan jurisprudensi di Indonesia. Ini putusannya tahun 2003 dan ini selalu digunakan di tahun-tahun setelahnya apabila menyangkut hutang piutang dan perceraian. Hasilnya tetap sama, pasti hutang piutang, perceraian tidak bisa menghapus hutang piutang ya. Jadi jurisprudensi itu adalah putusan hakim terdahulu yang digunakan sebagai sumber hukum ketika memang undang-undang tidak mengaturnya, ketika memang peraturannya masih belum ada, ketika memang majelis hakim belum yakin dengan undang-undang tersebut. Oke. Dan perlu saya sampaikan lagi apa ya? Untuk sumber hukum, jurisprudensi itu memang salah satu termasuk sumber hukum ya, sumber hukum formil apa ya itulah, mohon maaf kalau saya lupa. Selain jurisprudensi itu ada kebiasaan, kalau di hukum internasional ada doktrin juga, dan ini juga termasuk sumber hukum, dan ini nanti juga dipengaruhi model sistem hukumnya, common law atau civil law ya. Nggak usah terlalu banyak. Jadi pembahasannya intinya ketika perceraian terjadi itu tidak akan bisa menghapuskan hutang piutang. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi, ketika ada hutang piutang dan ditanggung oleh kedua belah pihak dan suami dan istri, pasti walaupun udah putusan cerai itu nanti tetap akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Dan ini penting sekali. Itu sedikit ilmu untuk hari ini, dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.